Halo, Cancer. Welcome back to my channel, Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Cancer. Tangismu pecah saat kabar mengejutkan ini sampai di telingamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The Chariot, ada Wheel of Fortune, ada Five of Swords, ada Justice, dan di sini juga ada The Hangman. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada The Chariot. Saya merasakan ini perjalanan kamu untuk sebuah pernikahan atau kehidupan yang lebih baik atau peningkatan. Kayaknya memang banyak halangannya ya, banyak rintangannya, banyak hal yang gak mudah. Kayaknya untuk menuju ke jenjang selanjutnya, ini bakalan ada kabar yang mengejutkan ya dari dia. Ini bisa tentang identitasnya yang dia sembunyikan, tentang kebohongan ya yang dia lakukan di belakang kamu. Kayaknya seseorang yang kayak manipulatif ya di sini. Dan saya merasakan di perjalanan kamu ini ada kabar yang nantinya kamu dengar yang akan mengejutkan, yang bikin kamu menangis. Nggak nyangka, nggak menduga, tapi kayaknya ini belum terlanjur ya. Kayaknya masih ada kesempatan untuk kamu benar-benar mengakhiri sesuatu hal yang toksik, sesuatu hal yang manipulatif. Saya melihat kayak ini bisa tentang perjalanan kamu, bisa tentang dalam hubungan, atau dalam karir, atau dalam usaha. Kayaknya nanti bakalan ada sesuatu hal yang kamu nggak nyangka ya, yang mungkin akan kamu dengar ya. Tapi di sini saya melihat kamu cukup kuat untuk bisa menghadapi kenyataan apapun. Kamu cukup punya energi untuk bisa menghadapi apapun situasinya. Apapun yang nyakitin kamu, apapun yang bikin kamu nangis, ya memang awalnya pasti sakit hati, patah hati, kecewa. Tapi pelan-pelan kamu berusaha untuk berpikir ya bahwa ini adalah jalan yang diberikan Tuhan untuk bisa menyelamatkan kamu, menyelamatkan kehidupan kamu dibanding kamu terlanjur dengan seseorang yang toksik. Ini bisa dengan hubungan atau partner atau kerjasama juga ya. Nanti akan ada sesuatu hal yang bikin kamu itu kayaknya ini nggak bisa dilanjutkan, kayaknya ini harus diakhiri. Kayak kebohongan yang udah kebohongan yang udah nggak termaafkan ya.
Oke, yang nggak pernah kamu sangka, yang sampai sebegitunya dia nutupin segalanya, nutupin identitas, nutupin siapa dia sebenarnya. Karena bisa saja ternyata dia sudah punya pasangan yang sah, ternyata dia sudah punya keluarga, tiba-tiba berani untuk melamar kamu, tiba-tiba berani untuk nikah sama kamu. Dengan segala kebohongan yang dia buat ya, dengan semua kata-kata atau janji yang sudah dia buat, yang buat kamu percaya juga di sini. Tapi akan ada jalannya, Tuhan akan menyelamatkan kamu dari sesuatu hal yang tidak baik nantinya. Jadi jangan nyalahin, tetap bersyukur tentang apapun yang nantinya kamu hadapi. Artinya Tuhan menyelamatkan kamu dari hal-hal yang tidak baik. Di sini ada Wheel of Fortune, ini juga tentang roda kehidupan ya. Ini juga bisa tentang kayak ada ya sebagian kamu berpikir, kenapa ya hal ini menimpa kehidupan kamu? Kenapa hal ini harus kamu jalani, hadapi? Ini bisa tentang kamu merasa pernah melakukan sebuah kesalahan dulunya, atau ada pernah nyakitin perasaan orang lain ya, pernah bikin salah terhadap seseorang yang kamu merasa kayak ini karma untuk kamu. Ada yang berpikir seperti itu. Artinya itu adalah bentuk bagaimana cara kamu mengintrospeksi diri, mengevaluasi dan merenung tentang apa yang menimpa kamu. Artinya kamu nggak nyalahin ya. Artinya semua yang terjadi dalam kehidupan kamu memang ada hukum sebab dan akibat. Kenapa kamu menanggung ini semua? Bisa saja karena kesalahan yang pernah kamu lakukan dulu, dan ini bisa saja untuk mensucikan kembali diri kamu dari dosa-dosa yang pernah kamu lakukan dulunya terhadap orang lain. Oke, ya mungkin tidak disengaja, tetapi di sini kamu berusaha untuk lebih merenung. Oke, untuk lebih merenung, untuk lebih mengintrospeksi diri, untuk lebih mengevaluasi ya, mungkin berpikir ya memang ya, mungkin saya pernah lakuin kesalahan dulunya terhadap orang lain, dan mungkin ini adalah karma yang harus saya tanggung, harus saya terima. Tetapi itu adalah bentuk perbaikan ya, bentuk perbaikan dalam diri kamu, untuk benar-benar memperbaiki diri, untuk bisa mengubah pribadi jadi lebih baik ya. Ada Five of Swords, tidak dipungkiri memang untuk bisa berubah jadi baik itu kadang banyak ujiannya, banyak godaannya, kadang nggak mulus juga jalannya. Oke, kadang ada yang masih ngikutin hawa nafsu, ada yang keinginan sesaat juga. Tapi di sini saya melihat kamu kayaknya sudah cukup lelah dengan apapun yang terjadi di masa lalu ya. Saat ini kamu fokus untuk memperbaiki diri ya, terlepas apapun yang terjadi yang menimpa kehidupan kamu, pastinya semua punya alasan, punya sebab dan akibat. Karena itu kamu nggak mau nyalahin apa-apa, dan juga nggak mau juga nyalahin diri sendiri ya, karena setiap orang pernah melakukan sebuah kesalahan, pernah merasakan sebuah penyesalan. Tetapi hidup tidak tentang masa lalu, tetapi hidup tentang masa depan, tentang bagaimana cara kamu untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ya bukan berarti meski masa lalu kamu begitu suram atau menyedihkan, bukan berarti kamu nggak punya masa depan ya. Jadi tetap move on, tetap melangkah, tetap perbaiki diri, jangan insecure dengan kesalahan yang pernah kamu lakukan dulu. Percaya diri, jujur terhadap diri kamu sendiri bahwa kehidupan yang terbaik itu akan kamu dapatkan. Terlepas entah itu pernah terpuruk, terlepas pernah berada di titik terendah, apapun itu, di sini kamu berjuang untuk bisa melewati semua itu, untuk benar-benar bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Ada Justice, ini juga tentang keadilan ya. Ini juga tentang sebab dan akibat juga di sini. Keadilan ya, saya merasakan keadilan itu ada. Cuman terkadang kita kurang peka dalam merasakannya ya. Di saat kamu mendapatkan sesuatu hal yang baik, meski sebelumnya kamu menemukan orang yang toksik, itu adalah keadilan untuk kamu. Oke, di saat kamu tetap bersabar, di saat kamu tetap berpikir positif dan berprasangka baik, itu juga keadilan bahwa Tuhan akan memberikan kamu yang terbaik nantinya. Jadi jangan jangan berpikir, kenapa hidup gak adil? Kenapa saya yang harus merasakan hal ini? Kenapa ini ujiannya? Kenapa ini yang harus menimpa kehidupan kamu? Jangan nyalahin apapun.
Oke, ya memang terkadang ada yang memang sudah digariskan, ada yang memang sudah ditakdirkan. Artinya Tuhan tahu kamu kuat. Kamu kuat untuk menjalani semua itu. Oke, jadi selalu akan ada hikmah ya dari setiap apapun yang menimpa kehidupan kamu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Di sini ada The Hangman, kembali lagi ini tentang keadaan itu akan berbalik. Ya, kesedihan, kekecewaan itu tidak akan selamanya. Oke, tidak akan selamanya kamu rasakan. Akan ada sesuatu hal yang nantinya bisa membuat kamu kembali merasa hidup ya. Oke, punya arah lagi, punya tujuan lagi, hidupnya lebih berwarna, lebih punya arti, punya gairah yang baru lagi. Artinya nggak akan selamanya ya kamu berada dalam keterpurukan, nggak akan selamanya kamu berada dalam titik terendah, akan ada perubahan nantinya, bisa saja dipertemukan dengan seseorang yang tepat, dipertemukan dengan seseorang yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu, atau boleh dikatakan seseorang yang akan menyelamatkan kehidupan kamu. Jadi bersabar ya, bersabar bahwa yang terbaik itu akan ada untuk kamu. Tetap berpikir positif, jangan salahin apa-apa, apalagi nyalahin diri sendiri ya. Jangan sampai, karena itu akan membuat kamu semakin dalam keterpurukan. Oke, kita lanjut. Di sini ada teaching, ada forgiveness. Di sini ada secret space, ada healing energy, dan di sini juga ada physical development. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini semua hal yang menimpa kehidupan kamu, kamu jadikan sebuah pembelajaran ya. Itu penting untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk tidak gampang percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif. Karena dalam hidup ada aja ya orang yang penuh dengan kepura-puraan, orang yang pakai topeng, orang yang kayaknya di depan kamu baik tapi di belakang kamu itu justru sebaliknya, ada. Jadi di sini kamu sudah lebih bisa memahami ya, sudah lebih bisa mengerti bahwa hidup terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang ada hal-hal yang mengejutkan juga, ada hal-hal yang tidak sesuai, tidak terkendali, tetapi yang terpenting kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu. Itu yang terpenting. Artinya semua yang menimpa kehidupan kamu, kamu jadikan pembelajaran yang sangat berharga. Untuk belajar memaafkan ya, untuk mengikhlaskan, merelakan, meski nggak mudah ya, meski nggak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi di sini saya melihat kamu belajar, pelan-pelan belajar untuk lebih memaafkan meski apapun yang orang lakukan terhadap kamu, apapun yang dia lakukan, apapun, siapapun ya yang melakukan kejahatan terhadap kamu. Berusaha untuk ya kayak memaafkan dan mengatur jarak dan mengambil jarak untuk tidak lagi berhubungan dengan dia, tidak juga membalas dendam, tetapi lebih kepada bagaimana cara kamu untuk tidak lagi berhubungan atau membatasi diri dari sesuatu hal yang toksik atau manipulatif. Oke, membatasi diri ya. Saat ini kayak kamu udah lebih fokus terhadap diri kamu sendiri, udah nggak mau buang-buang energi, pikiran, perasaan terhadap sesuatu hal yang kamu anggap itu nggak baik. Jadi nggak usah maksain ya, nggak usah terlalu mentargetkan sesuatu. Jadi jalani kehidupan, ikuti alur kehidupan, lakukan yang terbaik, yakin hal-hal baik itu juga akan datang dengan sendirinya ke dalam kehidupan kamu. Oke, di sini juga ada healing energy ya. Saya merasakan waktu juga akan mampu membantu kamu untuk keluar dari masa lalu ya, dari ingatan-ingatan masa lalu yang pada akhirnya di sini di saat kamu sudah healing atau sudah move on, di saat kamu ingat masa lalu, kamu udah bisa tersenyum. Artinya kamu sudah lebih berdamai dengan apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu.
Kamu nggak mau semua usaha perjuangan kamu itu semua sia-sia. Kamu nggak mau. Kamu berusaha untuk memperbaiki kehidupan kamu, lebih punya kualitas hidup, dia lebih selektif aja ya dalam pertemanan kah, dalam hubungan, dalam partner atau apapun. Kamu sudah punya hidup yang kayaknya lebih berkualitas ya saat ini. Karena fokus kamu adalah bagaimana cara kamu untuk memperbaiki semuanya, memperbaiki keadaan. Karena kamu bertanggung jawab ya terhadap kesejahteraan, terhadap kebahagiaan dalam kehidupan kamu. Dan kamu sudah lebih tidak lagi insecure, kamu sudah lebih percaya diri, kamu sudah lebih jadi diri kamu sendiri juga, nggak mau ada kebohong-bohongan ya. Yang terpenting saat ini lebih jujur terhadap diri sendiri, nggak mau maksain, udah lebih di jalur yang tepat saat ini, fokus kepada kehidupan yang ya lebih ringan ya, nggak mau terlalu memberatkan, terbuka terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik, terbuka terhadap sesuatu hal yang lebih positif, dan bersyukur kamu diberikan kesempatan untuk bahagia lagi, untuk memperbaiki kehidupan, untuk menemukan seseorang yang terbaik dalam kehidupan kamu. Jadi nggak usah salah-salahin apapun, lepaskan pikiran-pikiran negatif ya, karena nanti kamu akan tersadar juga pikiran-pikiran negatif itu akan menghambat pertumbuhan jiwa kamu atau menghambat langkah kamu, karena mungkin selalu dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Jadi lepaskan hal-hal yang akan menghambat langkah kamu. Fokus terhadap tujuan kamu, fokus terhadap langkah yang akan kamu ambil. Tapi tetap dengan kehati-hatian, tetap dengan kewaspadaan, tetap menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa melangkah lagi, memulai lagi, memutuskan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Karena kamu sadar ya, kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan itu adalah kesempatan untuk kamu belajar lagi, untuk memperbaiki diri, dan untuk menemukan sesuatu hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tentang apapun itu, pasangan, teman, atau partner, atau apapun yang sedang kamu jalani saat ini. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya situasinya, apapun kondisinya, apapun ujian, cobaan dalam kehidupan kamu, semoga ini bisa memberikan pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujian, cobaan, tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!